Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Cici Aprianti. Saya akan memaparkan mengenai proposal saya yang berjudul penerapan model pembelajaran example non-example dalam meningkatkan minat belajar siswa. Baik, di sini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang yang berupa pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Di Indonesia sendiri, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemajuan dan pembangunan Indonesia hingga pada saat ini. Dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri adalah suatu hal yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Minat siswa untuk belajar dan kenaikan kualitas sumber daya manusia pendidikan seperti guru yang berada di garis depan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tidak akan membuahkan hasil yang positif jika didasari oleh minat belajar siswa. Siswa yang tidak berminat belajar atau memperhatikan apa yang disampaikan guru tidak akan didengar, apalagi dikuasai. Di sisi lain, siswa yang sudah tertarik pada sesuatu seperti belajar secara alami akan tertarik pada subjek, bahkan jiwanya akan sepenuhnya mengabdi pada apa yang diajarkannya. Seorang siswa dengan minat belajar yang tinggi akan termotivasi untuk berprestasi baik pada pelajaran selanjutnya, dan siswa yang dengan minat belajar yang tinggi akan dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan hasil belajar yang positif. Seorang pendidik yang profesional sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar yang lebih besar di kalangan siswa. Karena itu, seorang pendidik yang profesional harus mampu menyusun dan mengembangkan pembelajaran, alat untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Guru dapat mengembangkan alat belajar untuk membantu para siswa belajar di dalam kelas, di lab, ataupun di luar kelas yang dapat membangkitkan minat belajar siswa. Kemampuan guru untuk memilih model pembelajaran yang menarik merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan minat belajar siswa. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan melihat hasil penelitian sebelumnya. Di sini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Kodri pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa minat belajar siswa mengalami peningkatan dari 45,39% menjadi 90,3% ketika menggunakan pembelajaran example non-example. Di sisi lain, Putri pada tahun 2021 melakukan penelitian bahwa guru akan dapat menggunakan model pembelajaran example non-example ini dengan siswa sekolah menengah yang belajar IPS, tetapi tidak akan bekerja dengan siswa IPA. Meskipun mereka berdua melihat peningkatan minat belajar siswa, nilai peningkatan itu bervariasi dari studi ke studi berdasarkan mata pelajaran yang dihadapi. Penurunan minat belajar siswa ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pendekatan guru dalam menciptakan lingkungan belajar bagi siswa untuk memaksimalkan potensi belajarnya. Menurut Dahlia Abdullah Sulaiman Samad, guru belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran aktif dan kreatif dengan melibatkan siswa, belum menggunakan metode pembelajaran yang variatif, dan belum menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran. Minat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah penurunan minat belajar siswa. Model pembelajaran example non-example ini adalah model pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa selama di kelas, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan tepat. Namun, penerapan model pembelajaran tersebut saat ini tidak dapat dijalankan secara manual. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Example Non-Example terhadap minat belajar siswa. Baik, di sini ada identifikasi masalah. Terdapat 3
identifikasi mengenai permasalahan. Masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut, mengingat konteks permasalahan tersebut di atas. Yang pertama ialah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kegiatan pendidikan di Indonesia masih memerlukan peningkatan. Kemudian yang kedua ini adalah belum tepatnya sasaran dan masih terkesan monoton guru memilih model pembelajaran. Yang ketiga adalah menurunnya minat siswa dalam belajar. Kemudian ada batasan mengenai permasalahan. Batasan masalah. Perlu batasan masalah dalam suatu penelitian dapat dijelaskan sebagai cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih rinci. Akibatnya, ruang lingkup penelitian ini terbatas dan terfokus pada analisis dan penyelidikan temuan penelitian mengenai penerapan eksempel non-eksempel untuk meningkatkan semangat minat belajar siswa di kelas. Penerapan model pembelajaran eksempel non-eksempel dan minat belajar siswa menjadi fokus dalam pembelajaran. Kemudian ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kajian penerapan model pembelajaran eksempel non-eksempel dalam meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Yang kedua, apakah model pembelajaran eksempel non-eksempel ini lebih unggul daripada model pembelajaran konvensional lainnya, di mana guru mengajar secara monoton, menurut kajian berdasarkan berbagai sumber data. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui kajian penerapan model pembelajaran eksempel non-eksempel dalam meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Yang kedua ialah mengetahui model pembelajaran eksempel non-eksempel lebih unggul daripada pembelajaran konvensional di mana guru mengajar secara monoton menurut berdasarkan berbagai sumber data. Di sini ada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, minat belajar. Sebagai variabel Y, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tertarik mengacu pada minat, istilah perhatian, suka, ingin, senang dengan orang lain, dan sebagainya juga dapat digunakan untuk menggambarkan minat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan, hasrat, dan keinginan karena minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Menurut Nihayah, pada tahun 2011, minat individu merupakan kekuatan yang menyebabkan mereka memperhatikan orang, benda, dan aktivitas. Munculnya minat didukung oleh 3 faktor. Yang pertama, dorongan internal individu itu sendiri, yang memotivasi mereka untuk terlibat dalam kegiatan atau tindakan tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, untuk mendorong makan, termasuk minat untuk belajar dan keinginan untuk mencari makanan. Yang kedua, faktor motivasi sosial, yaitu motivasi untuk melakukan suatu kegiatan guna memperoleh penerimaan dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Kepentingan individu merupakan kompromi dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, keinginan mereka untuk memenangkan penghargaan dari orang tua mendorong minat mereka untuk belajar. Yang ketiga adalah faktor emosional. Minat dan emosi berkaitan erat karena emosi selalu hadir ketika seseorang berinteraksi dengan objek yang diminati. Ketika suatu kegiatan berhasil, seseorang mengalami perasaan senang atau puas, sedangkan ketika suatu kegiatan gagal, seseorang mengalami perasaan ketidakpuasan dan kehilangan minat dalam kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah contoh umum dari sikap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang normal. Model pembelajaran adalah pola konseptual yang menjelaskan bagaimana menstrukturkan pengalaman belajar secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran menjadi acuan bagi desain instruksional dan pendidik dalam hal pembelajaran. Kemudian terdapat variabel X yang merupakan model pembelajaran eksempel non-eksempel. Model pembelajaran yang disebut eksempel non-eksempel memanfaatkan gambar sebagai media pembelajaran. Model pembelajaran eksempel non-eksempel merupakan model pembelajaran yang menyampaikan materi pembelajaran melalui penggunaan media gambar. Tujuan agar siswa belajar berpikir kritis dengan memecahkan masalah pada contoh gambar. Eksempel non-eksempel juga dapat diartikan sebagai model yang dapat digunakan untuk membuat siswa lebih luas, terbebaskan, mandiri, menyenangkan, dan antusias dalam mengerjakan pekerjaan rumah mereka.
Dengan menggunakan gambar, siswa akan merasa senang dan tidak akan merasa bosan atau terbebani dengan pekerjaan rumahnya. Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak terkecuali pada model pembelajaran eksempel non-eksempel. Menurut Ahen Hestavia Safdi Muizora pada tahun 2019, kelebihan dari model pembelajaran eksempel non-eksempel ini adalah yang pertama, siswa menganalisis gambar lebih kritis, yang sejalan dengan kegiatan pembelajaran pada saat ini yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua ialah penggunaan contoh gambar, membantu siswa memahami bagaimana materi dapat dipraktikkan, penggunaan media gambar, peningkatan minat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta menghindari kebosanan. Baik, mohon maaf saya ulangi. Nomor 2 yaitu penggunaan contoh gambar membantu siswa memahami bagaimana materi dapat dipraktikkan. Penggunaan media gambar meningkatkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena menghindari kebosanan. Yang ketiga, siswa didorong untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, terlepas dari kelebihannya, model pembelajaran eksempel non-eksempel memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, karena model pembelajaran eksempel non-eksempel berbasis gambar, tidak semua konten dapat disajikan dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, tidak banyak gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ketika siswa antusias terhadap materi, penggunaan model pembelajaran eksempel non-eksempel dapat memakan waktu lama untuk mempersiapkannya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan model pembelajaran eksempel non-eksempel ialah yang pertama, gambar dibuat oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebuah gambar diproyeksikan di papan tulis atau pertanyaan diajukan melalui proyektor. Kemudian yang kedua, guru mengelompokkan 2 atau 3 siswa ke dalam kelompok. Yang ketiga, guru memberikan instruksi dan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memperhatikan gambar atau menganalisisnya. Yang keempat, di atas kertas dapat dituliskan hasil diskusi secara terinci. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, guru menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta yang ketujuh, diakhiri dengan kesimpulan. Sangat penting dilakukan pengukuran keberhasilan dari penerapan model pembelajaran eksempel non-eksempel, sebab akan menjadi bahan laporan dan evaluasi yang akan bermanfaat bagi perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Adapun pengukuran yang dimaksud berupa hasil belajar siswa, keaktifan siswa selama proses pembelajaran, respon terhadap model pembelajaran eksempel non-eksempel. Di sini terdapat penelitian yang relevan dengan judul yang diteliti. Yang pertama adalah learning example and example model assistant by PowerPoint to improve science learning outcomes. Adalah judul penelitian tahun 2014 yang dibawakan oleh R. Susanti. Yang kedua, pengaruh model pembelajaran example non-example berbasis image hide and seek terhadap keterampilan berpikir kontekstual siswa SMP adalah merupakan judul penelitian di tahun 2021 oleh Eka Putri Nurindasari dan Hanin Niswatul Fauziah. Yang ketiga, studi yang dilakukan oleh Sembiring 2021 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Eksempel Non-Eksempel terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lutfia yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Matematika Eksempel Non-Eksempel untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada tahun 2019. Yang kelima, pengaruh model pembelajaran eksempel non-eksempel terhadap motivasi belajar siswa pada materi keberagaman pada mata pelajaran Bhinneka Tunggal Ika kelas 7 SMP Sabilus Solihin Socah dengan judul penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Asadiah dan Indriani. Yang keenam, penerapan model pembelajaran eksempel non-eksempel pada materi gambar sejarah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Gunung Sari. Dengan judul penelitian tersebut yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Suryana. Baik, di sini terdapat kerangka berpikir.
Menggunakan model pembelajaran konvensional yang hanya menggunakan guru sebagai media pembelajaran dan hanya memberikan materi melalui ceramah, tidak jarang kegiatan pembelajaran di kelas terus terlihat basi dan terkesan monoton. Dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya minat belajar siswa adalah hal tersebut yang menghambat kelancaran kegiatan belajar mengajar dan mengakibatkan hasil belajar yang kurang ideal. Oleh karena itu, peneliti mencoba menerapkan pembelajaran eksempel non-eksempel untuk tindakan kelas. Siswa dapat menggunakan pemikiran kritis, berpartisipasi aktif mereka dengan model pembelajaran eksempel non-eksempel untuk memecahkan masalah yang disajikan dalam bentuk video dan gambar animasi yang menarik. Menurut Pokol, pada tahun 2017, model pembelajaran eksempel non-eksempel dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan memberikan mereka ilustrasi menarik yang memfasilitasi retensi. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.